Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Janatul Mawa dengan NIM A12125100011 dari kelas A, angkatan 2025, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi, di sini saya akan membuat tugas video dari hasil resume saya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai norma-norma dalam masyarakat. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu, apa sih itu norma? Jadi, norma merupakan wujud dari nilai yang menjadi ukuran baik dan buruk dalam masyarakat. Norma itu pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku manusia satu terhadap manusia yang lainnya, atau terhadap lingkungannya, di mana setiap norma yang ada pada tatanan sosial kemasyarakatan itu mengandung suruhan-suruhan dan larangan-larangan yang bersifat memaksa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis norma. Jenis norma yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya. Yang pertama, norma formal. Aturan yang memiliki bentuk jelas, biasanya tertulis dan dibuat oleh lembaga atau pihak berwenang tertentu. Contohnya seperti peraturan sekolah, undang-undang negara, atau peraturan organisasi. Yang kedua, norma non-formal, yaitu aturan yang tidak tertulis dan terbentuk secara alami dari kebiasaan serta kesepakatan bersama dalam masyarakat. Contohnya seperti sopan santun dalam berbicara atau cara bersalaman di suatu daerah. Jenis norma selanjutnya yaitu berdasarkan daya pengikatnya. Yang pertama, usage atau cara, yaitu tata cara berperilaku yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dengan daya pengikat yang paling lemah. Contohnya seperti cara menyajikan makanan atau memilih pakaian untuk acara tertentu. Yang kedua, folkways atau kebiasaan, yaitu kebiasaan yang sudah meluas dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Namun pelanggarannya tidak akan menimbulkan konsekuensi yang berat. Contohnya seperti menyapa tetangga ketika bertemu. Yang ketiga, custom atau adat istiadat, yaitu aturan yang terkait dengan tradisi dan budaya masyarakat tertentu dengan daya pengikat yang lebih kuat. Pelanggarannya bisa menimbulkan kecaman sosial. Contohnya seperti upacara perkawinan adat atau hari raya tertentu. Yang keempat yaitu mores atau tata kelakuan, yaitu aturan yang dianggap sangat penting bagi kelangsungan masyarakat. Pelanggarannya akan menimbulkan konsekuensi yang serius dan bisa mengancam keharmonisan sosial. Contohnya seperti larangan membunuh atau mencuri. Jenis norma yang terakhir yaitu jenis utama dalam masyarakat. Yang pertama, norma agama. Norma agama yaitu ajaran yang berasal dari keyakinan agama, dianggap benar secara mutlak dan tidak boleh diubah. Pelanggarannya bisa membuat pelaku merasa bersalah atau mendapatkan sanksi dari komunitas agama. Contohnya seperti larangan makan babi dalam agama Islam. Yang kedua, norma kesusilaan, berasal dari hati nurani dan nilai moral yang ada pada setiap orang, mengatur tentang perilaku yang baik atau buruk. Contohnya seperti tidak berbohong atau membantu orang yang kesusahan. Yang ketiga, norma kesopanan, yaitu mengatur sikap, tutur kata, dan perilaku yang sesuai dengan budaya dan agama di daerah tersebut. Contohnya seperti menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara dengan orang tua atau menghormati tamu yang datang ke rumah. Yang keempat yaitu norma hukum, yaitu aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh negara melalui lembaga hukum. Pelanggarannya akan dikenai sanksi secara resmi seperti denda atau penjara. Contohnya seperti undang-undang tentang lalu lintas atau hak milik intelektual. Selanjutnya, hubungan antara norma. Norma dalam masyarakat tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Yang pertama, bersifat integratif. Semua norma saling terhubung dan membentuk satu kesatuan sistem pengatur perilaku. Misalnya, norma agama yang mengajarkan kejujuran akan mendukung norma hukum yang melarang kecurangan, serta norma kesusilaan yang menghargai hak orang lain. Yang kedua, berasal dari nilai. Semua jenis norma berasal dari dasar nilai yang sama yang diyakini bersama masyarakat. Contohnya nilai keadilan menjadi dasar bagi norma hukum yang menetapkan hukuman yang adil, norma agama yang mengajarkan untuk tidak menyalahgunakan hak, dan norma kesusilaan yang menghargai kesetaraan antar orang. Yang ketiga, saling mendukung dan melengkapi. Setiap norma memiliki peran khusus yang melengkapi norma lain. Misalnya, norma kesopanan mengatur interaksi sehari-hari yang tidak dicakup oleh norma hukum, sementara norma hukum memberikan perlindungan bagi pelanggaran yang lebih
serius yang tidak bisa ditangani oleh norma sosial semata. Tujuan akhirnya adalah menjaga agar kehidupan masyarakat tetap teratur, aman, dan penuh keharmonisan. Dan yang terakhir yaitu tujuan norma. Norma dibuat dan berlaku di masyarakat untuk mencapai beberapa tujuan penting. Yang pertama, menciptakan ketertiban dan keteraturan. Tanpa norma, kehidupan sosial akan penuh kekacauan karena setiap orang bisa bertindak sesuai keinginannya. Norma memberikan aturan yang jelas sehingga aktivitas sehari-hari seperti bekerja, bersekolah, atau berinteraksi bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, menjaga keharmonisan sosial. Norma membantu menghindari konflik dengan mengatur bagaimana orang harus berinteraksi satu sama lain, menghormati perbedaan, dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, mengendalikan perilaku manusia. Norma bertindak sebagai pembatas perilaku agar tidak menyalahi nilai bersama dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tujuan selanjutnya yaitu mewujudkan keadilan dan keamanan. Norma memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak yang sama dan terlindungi dari tindakan yang membahayakan. Misalnya, norma hukum menjamin bahwa pelaku kejahatan akan mendapatkan hukuman yang sesuai. Sementara norma agama mengajarkan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dan tujuan yang terakhir yaitu membentuk kepribadian yang baik. Dengan mematuhi norma secara teratur, individu akan terbiasa dengan perilaku yang positif dan membentuk karakter yang sesuai dengan nilai masyarakat, seperti kejujuran, rasa tanggung jawab, dan rasa hormat kepada orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.